Halo teman-teman semua, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 12 September. Hari ini kita akan membahas riwayat hidup Santo Guido dari Anderlecht, pelindung para koster. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Santo Guido atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, Saint Guy of Anderlecht, lahir sekitar tahun 950 dalam keluarga petani yang miskin di Anderlecht, Belgia. Karena hidup berkekurangan, maka dia terbiasa untuk bekerja keras, guys. Nah, selain itu dia juga rajin banget berdoa. Pokoknya kalau ada kesempatan buat berdoa, dia pasti berdoa, entah itu lagi bekerja atau dalam waktu luangnya. Nah, karena Guido ini sering ke gereja, pastor parokinya jadi kenal dia dan mulai terkesan dengan cara hidupnya Guido. Akhirnya pastor parokinya menawarkannya untuk bekerja di gereja sebagai seorang sakristan atau koster kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu koster itu apa, jadi koster itu orang yang bertanggung jawab menyiapkan semua perlengkapan liturgi kalau ada perayaan Ekaristi. Suatu waktu, Guido tertarik buat investasi gitulah namanya. Mungkin kalau sekarang investasi lebih ke saham ya, atau reksadana, atau ya macam-macam lah. Nah dulu, Guido investasi semua uangnya di bidang pelayaran perdagangan. Tapi nasibnya agak bagus guys. Kapal yang membawa barang-barang investasinya karam di pelabuhan. Ini jadi suatu pukulan banget buat Guido. Dan dia mulai sadar, jangan-jangan ini terjadi karena dia terlalu serakah. Akhirnya Guido menyesali dosa keserakahannya dan menjalani penitensi dengan menjadi seorang pertapa dan berziarah. Dia sempat berziarah ke dua tempat guys. Pertama, dia berjalan kaki dari Anderlecht ke kota Roma. Kedua, dia melanjutkan perjalanan dari Roma ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem inilah dia menetap selama 7 tahun mengunjungi tempat-tempat suci. Setelah 7 tahun, dia memutuskan untuk kembali ke Anderlecht, entah menetap atau untuk jangka waktu yang panjang. Tapi karena kesehatannya kurang baik, ia akhirnya meninggal dunia gak lama setelah kepulangannya di tahun 1012. Santo Guido kemudian menjadi santo pelindung dari para koster, petani, pekerja, dan masih banyak lagi. Sayangnya, relikwi Santo Guido udah nggak ada lagi guys, karena udah dihancurkan oleh oknum Protestan di abad ke-18. Nah, dari Santo Guido, kita bisa belajar buat menilik hati sendiri guys. Guido gagal dalam usahanya waktu itu. Mungkin kalau kita gagal kayak gitu, kita udah ngamuk-ngamuk atau stres kali ya. Tapi Guido justru mengoreksi diri sendiri. Apa sih yang salah dari diri dia sampai dia bisa gagal gitu? Oh, ternyata dia serakah toh. Nah, maksudnya kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti ada masalah datang, hendaknya kita menilik diri sendiri dulu ya guys. Apa yang salah dari diri kita? Oke, begitulah kisah Santo Guido dari Anderlecht. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share supaya semakin banyak orang dapat mengetahui riwayat Santo Santa kita. Sehingga kita semua bisa hidup semakin kudus dengan meneladani hidup para Santo Santa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Sayonara!